Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2 Prodi Ilmu Hadis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2023. Di sini kami hendak berbagi wawasan kepada teman-teman semua terkait bagaimana cara mencari hadis menggunakan web ya. Nah, yang akan kami bagikan wawasan kepada teman-teman semua adalah cara mencari hadis menggunakan Islam web ya. Jadi Islam web ini ya teman-teman sebuah platform online ya, web yang terdapat di Google maupun aplikasi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah Islam web yang berbentuk web page teman-teman ya. Nah, jadi Islam web ini teman-teman, ini pertama kali diluncurkan di Qatar ya, sekitar tahun 1998 sampai 1999 ya. Diluncurkan, dikelola oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar. Jadi Islam web ini diluncurkan di Qatar teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja kita praktek ya. Jadi bagaimana cara mencari hadis menggunakan Islam web? Pertama kita buka dulu Google atau Bing-nya ya, di laptop atau di HP ya. Kalau di HP pakai aplikasi bisa. Nah ini dia. Kita cari teman-teman ya, islamweb.net. Langsung kita enter. Nah maka akan keluar. Ini dia. Ini tampilan dari laman utama ya teman-teman, islamweb.net ya. Nah, ini kita bahas sedikit ya terkait fitur apa aja sih yang ada di Islam web. Nah, pertama ada fitur bahasa teman-teman ya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahkan ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga yang berbahasa Urdu teman-teman. Nah, bahasa inti daripada Islam ini adalah bahasa Arab teman-teman ya, karena memang ini kan berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman ya, sehingga tentunya tidak terlepas dari bahasa Arab ya. Dan apalagi ya ini dikembangkan di Arab ya teman-teman, di negara Arab itu di Qatar. Nah, fitur-fitur lain. Nah, ini ada Ar-Raisiyah teman-teman ya. Ar-Raisiyah ini artinya laman utama ya. Dan kemudian ada Mausu'at teman-teman. Nah, kita lihat nih Mausu'at. Nah, Mausu'at ini catatan-catatan ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat catatan-catatan seperti itu. Kemudian ada makalat ya, yaitu makalah teman-teman ya, semacam artikel ya, makalah ataupun tulisan-tulisan ya teman-teman ya. Yang ini semacam artikel ya teman-teman. Ini artikel tentang keagamaan Islam teman-teman, ada di sini di makalat. Kemudian ada fatwa teman-teman. Nah jadi misalnya kita pengen mencari fatwa terkait sesuatu misalnya, nah ini bisa kita cari di sini di fitur al-fatwa yang terdapat pada laman Islam web. Nah ini dia. Kemudian ada fitur al-istisyarat teman-teman. Nah itu apa itu istisyarat? Istisyarat itu pertanyaan ya. Jadi misal nih ada dari kalangan umat muslim yang hendak bertanya tentang perkara fikih ya, perkara hadis ataupun perkara-perkara lain terkait keislaman, nah mereka bisa menanyakan di sini. Nanti akan dijawab oleh pihak Islam itu sendiri. Nah, di sini di al-istisyarat teman-teman. Ada fitur as-sautiyat ya. As-sautiyat itu jadi semacam ceramah teman-teman ya. Misalnya kita hendak belajar tafsir, hendak belajar hadis, hendak belajar fikih. Nah ini. Kemudian selanjutnya ada fitur al-maktabah ya. Al-maktabah ini perpustakaan. Nah di sini terdiri dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam cabang ilmu keislaman teman-teman. Ya. Ada dari mulai fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran yang lain, kemudian dari sirah nabawiyah dan berbagai keilmuan Islam lain ya teman-teman. Bukan hanya dari berbagai cabang ilmu, tapi juga dari berbagai tema. Misalnya kita hendak mencari tentang fikih misalnya. Fikih apa? Fikih ibadah, fikih muamalah, atau mau mencari fikih yang lain itu juga tersedia. Mustalahul hadis bahkan ada, tasawuf, kemudian tarikh wal ulum sabiqah tentang riwayat umat terdahulu dan mantik dan sebagainya. Kemudian ada fitur al-mawaris ya, yaitu fitur tentang warisan teman-teman. Nah, jadi ini di sini di fitur mawaris ini ya teman-teman, kita bisa nih di sini ya. Misalnya kita hendak menghitung warisan tentang keluarga kita misalnya. Nah, ini bisa banget di sini di fitur al-mawaris teman-teman. Nah, kemudian terakhir ada fitur banin wa banat. Nah, fitur banin wa banat ini ya, banin itu artinya laki-laki, banat itu artinya anak perempuan. Jadi maksudnya fitur banin wa banat adalah bisa kita katakan sebagai Islam Web Kids ya. Jadi Islam web yang di dalamnya fokus kepada pengajaran untuk anak-anak seperti cara membaca huruf hijaiyah, kemudian
hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Oke teman-teman, itu dia berbagai fitur yang disediakan oleh Islam Web. Nah, tapi teman-teman juga kami rasa juga harus mengetahui ya kekurangan dan kelebihannya supaya dapat menjadi pertimbangan teman-teman kalau ingin menggunakan aplikasi ini. Jadi kelebihannya adalah ya ini menghadirkan fitur yang sangat lengkap ya teman-teman ya, terutama yang di berbahasa Arab, sehingga sangat memudahkan kita ya yang hendak mencari pengetahuan tentang agama Islam dengan cara digital teman-teman. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah fitur lengkap tadi terbatas hanya dalam bahasa Arab. Nah coba kalau kita cek teman-teman ya, kita lihat nih pakai bahasa Indonesia. Nah fiturnya nggak selengkap yang tadi, jadi hanya ada fatwa, artikel, dan ceramah. Tetapi kayak Al-Maktabah, Banin wa Banat, dan sebagainya itu tidak ada di yang berbahasa Indonesia. Begitupun kita cek yang di bahasa Inggris ya teman-teman, coba. Oke. Mirip-mirip ya teman-teman ya, yang di bahasa Inggris juga hampir lengkap ya dengan sama seperti yang di bahasa Arab ya. Ya, ini memang Islam ini masih dalam proses pengembangan teman-teman ya, masih dalam tahap pengembangan dan terus dikembangkan ya teman-teman. Nah, baik, langsung kita praktek teman-teman ya, cara mencari hadis menggunakan Islam Web. Nah, ini kita berbahasa Arab ya teman-teman ya. Kita ini hendak mencari hadis, temanya adalah larangan berobat menggunakan haram. Ya, jadi larangan menggunakan benda yang haram, sesuatu yang haram, meskipun untuk berobat. Ya. Semisal berobat dengan khamr ataupun berobat dengan alkohol misalnya. Nah, ini kita cari teman-teman. Kita cari di maktabah ya. Karena kita hendak mencari hadis, kita cari di maktabah. Setelah kita klik maktabah, kita klik di Mutunul Hadis ataupun di Ahaditsul Ahkam juga boleh. Kita klik aja di Mutunul Hadis ya, sehingga lebih memudahkan kita ya. Nah, kalimatul bahas. Nah, sini kita cari. Apa sih yang mau kita cari? Kita klik aja kata kuncinya. Oke. Kita cari teman-teman. Nah, langsung keluar tuh. Hadis-hadis dengan makna serupa itu terdapat di kitab hadis apa saja. Nah, terdapat di Tahdzibus Sunan Abi Dawud, terdapat di Sahih Bukhari. Nah, kita ambil Sahih Bukhari teman-teman. Ini sebagai contoh. Langsung keluar ya di Sahih Bukhari, Safhah 2129 juz 5. Ya, namun kekurangannya di sini itu ya teman-teman ya, tidak disebutkan kalau kitab Sahih Bukhari-nya ini kitab Sahih Bukhari cetakan mana gitu kan, kemudian terbitan dari mana gitu kan ya, sehingga terkadang suka berbeda gitu kalau kita membawa kitab fisiknya langsung dengan yang kita bandingkan di sini, karena ya terkadang kitab itu kan beda penerbit, beda cetakan, itu beda halaman gitu loh, kemudian juga beda jilid seperti teman-teman. Nah, tapi intinya di sini mereka langsung mengarahkan hadis yang kita cari dengan tema serupa di berbagai kitab-kitab hadis ya, di berbagai al-masadir al-asliyah. Di sini kita lihat di Sahih Bukhari. Nah, ini hadisnya. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Abu Usamah, qala akhbarani Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul halwa wal as. Oke. Coba kita cari lagi dengan makna serupa. Nah, kita cari di syarahnya teman-teman. Di kitab Fathul Bari ya. Syarahnya Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di sini ditampilkan dulu teksnya, ditampilkan teks Sahih Bukhari-nya, kemudian di bawahnya baru syarahnya. Nah, ini dia. Syarahnya lengkap teman-teman ya. Ini teman-teman bisa saksikan, ini syarah daripada hadis di atas, sangat lengkap. Dan ini dari Fathul Bari, jadi bukan dari pihak Islam pengarang-arang, bukan ya, tapi ini dari Fathul Barinya langsung. Oke, iya itu teman-teman sekilas ya tentang cara mencari hadis menggunakan platform Islam Web ya. Dan teman-teman juga sudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangannya, sehingga
bisa menjadi pertimbangan teman-teman apabila ingin mentakhrij hadis secara online ya. Baik, terima kasih, kami pamit undur diri ya. Apabila ada salah, ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya, karena kedua hal tersebut adalah hal yang membangun ya teman-teman. Dan terima kasih ya telah mendengarkan penjelasan kami. Semoga wawasan yang kami bagikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.